Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jadi pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam nuansa perkuliahan yang sifatnya online ya, walaupun tidak live, dalam mata kuliah auditing 2. Jadi harapan kita secara keseluruhan ya, secara umum, bahwa nanti dengan audit ini kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pemahaman atau konstruk pemahaman kita sampai tahapan penerapan kegiatan audit itu bisa kita selesaikan ya. Lebih khusus lagi, kita di audit 2 ini itu terfokus pada kelas konsentrasi. Nah, karena ini audit 2, maka kelanjutannya dari keseluruhan rangkaian konstruk konsep di audit 1 sebenarnya ya. Nanti sampai tahap akhir nanti kita bisa melakukan simulasi ya terkait dengan penggunaan aplikasi audit ya. Nah, baik, pada pertemuan pertama ini ya, kita sudah share materinya ya, silahkan disimak nanti. Pada kesempatan ini kita membahas topik tentang siklus penjualan dan penagihan piutang ya. Jadi setelah perkuliahan ini diharapkan di section ini ya, Anda bisa mampu ya menganalisis bukti yang tepat ya, dan melakukan verifikasi ya saldo akun dalam hal siklus penjualan dan penagihan ya. Nah, di sini kita kemukakan ya beberapa dokumen-dokumen yang nantinya itu menjadi acuan ya untuk menilai ya, atau sebagai bukti dalam kegiatan pemeriksaan atau audit itu sendiri, sejauh mana penjualan dan piutang itu bisa diidentifikasi secara saldo ya. Nanti tentunya akan bisa terkonfirmasi ya melalui keberadaan bukti-bukti ini. Nah, ini artinya bahwa dokumen ini penting artinya karena dokumen tersebut sebagai bukti yang otentik yang dikeluarkan oleh pihak penjual ya, yang dibutuhkan sebagai bagian ya dari bukti itu sendiri ya, dokumen bukti, dan tentunya juga bisa sebagai sampel ya pemeriksaan dalam kegiatan audit terkait dengan penjualan ya, terkait dengan piutang ya, dan retur ya, pengembalian barang yang tentunya itu berdampak pada dipengaruhinya nilai dari saldo-saldo piutang ya, kas ya, dan retur itu sendiri ya. Kalau kita bicara terkait dengan output, tentu saldo-saldo akun terkait di laporan keuangan dan di neraca ya, khususnya di neraca tentu ya kas ya, di laporan laba rugi ya tentu labanya ya kan, karena itu menyangkut penerimaan ya dari penjualan. Ya, selanjutnya tentu dalam hal ini pemisahan terkait dengan fungsi dalam siklus ini itu penting untuk pastikan dan diidentifikasi apakah memang fungsi-fungsi terkait dengan siklus tersebut itu memang ada batas yang tegas, ada pemisahan dari sisi job description tentunya ya, karena itu menyangkut
bagaimana pihak-pihak yang memastikan bahwa transaksi itu tersebut ya memang harus seperti itu, ya toh. Ya, dalam hal misalnya penjualan terkait dengan nominal, terkait dengan apa namanya, bahwa transaksi itu sudah dicatat dengan jumlah yang tepat, ya toh, dengan customer yang tepat, dikirim pada orang yang tepat, ya kan, seperti itu. Nah, sehingga pemisahan tugas, ya, atau fungsi dalam aktivitas secara manajerial itu penting, ya toh. Nah, karena ini nantinya bisa dijadikan sebagai area khusus dalam hal audit, ya kan? Ya, ini dibutuhkan karena itu penting untuk mengidentifikasi dan menilai peluang terjadinya potensi error atau fraud atau kecurangan, ya, sendiri, ya. Nah, di sini kita bisa lihat secara fungsi dalam hal apa, ya, tadi misalnya persetujuan kredit, yaitu apakah batas kredit atau batas penjualan itu sudah disetujui sesuai limit yang diperbolehkan, ya kan, misalnya dari sisi kriteria kelayakan dari customer itu sendiri misalnya. Kemudian pencatatannya, ya, kemudian, ya, kemudian penyimpanannya, ya kan, itu juga penting diketahui apakah pemisahan fungsi itu sudah dipastikan dilakukan dengan tepat atau sudah on the track, ya kan. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa secara metodologi desain pengujian terkait dengan piutang itu sendiri, ya, tentu harus mengikuti tahapan-tahapan yang lazim untuk pengujian perincian saldo pada siklus-siklus lain, ya. Karena pada tahap ini kita membahas tentang pengujian piutang, ya, dan penjualan, ya, maka tentu kita bisa melakukan identifikasi secara bertahap, ya. Ya, mulai dari tahap 1 sampai tahap 3. Ya, tentu tahap 1 itu secara umum, ya, bagaimana mengidentifikasi risiko dan bagaimana menentukan, ya, atau menilai dari risiko penjualan dan penagihan itu, ya. Nah, di sini kita bisa memetakan dalam tahap 1 ini sejauh mana identifikasi dan penilaian terhadap risiko dari bisnis yang dijalankan oleh klien itu bisa dinilai sebagai risiko yang terkendali, seperti itu. Nah, ini berarti harus bisa dihitung, diidentifikasi, ya, sejauh mana risiko tersebut atau risiko salah saji tersebut dan risiko bawaannya itu bisa dikendalikan. Nah, berarti sebenarnya dari segi pengujian maka perlu ada desain pengujian, ya, nantinya kan seperti itu, ya, terhadap saldo-saldo secara bertahap yang terukur agar supaya penilaian tersebut akan diketahui, ya, berapa peningkatan dari saldonya, ya, apakah sudah betul peningkatannya, yaitu berapa peningkatan saldo piutang tersebut, ya, pengurangan karena adanya cadangan kerugian piutang misalnya, ya, apakah itu sudah terukur resikonya, ya, bagi perusahaan, ya, sampai biasanya seperti apa nilai realisasinya, ya kan. Nah, itu nanti akan jika tidak, itu nanti akan berdampak pada resiko yang akan dialami, yang akan semakin fatal pada perusahaan itu, ya kan. Nah, sehingga resiko bawaan itu
dalam konteks tahap 1 ini, ya, dalam pengujian itu harus bisa diidentifikasi seperti apa risiko bawaan yang krusial. Ya, tentu secara umum ya berapa ketentuan risiko yang bisa diterima, ya kan begitu toh, ya, istilahnya tolerable misstatement, ya toh, berapa risiko yang bisa ditoleransi, ya, yang seharusnya dicatat tapi ya tidak dicatat, kan begitu. Nah, ini penting, ya, ini penting karena jika identifikasi ini tidak bisa diurai, ya, masalahnya tidak bisa diidentifikasi dengan baik, risiko tersebut itu nanti akan berdampak panjang bagi perusahaan, ya, termasuk sampai masalah kebangkrutan, karena ini menyangkut aliran harta yang tidak bisa diidentifikasi secara akurat. Nah, itu di tahap 1 ini itu seperti itu gambarannya, ya. Nah, kemudian di tahap 2 ini kita bisa melihat bagaimana desain pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada siklus penjualan tersebut. Nah, di awal kita sudah memastikan bagaimana identifikasi risiko dan risiko bawaan, penilaian terhadap risiko bawaan yang terjadi dalam aktivitas bisnis klien itu bisa dinilai. Ya, secara umum kan kita bisa memastikan apa risiko-risiko bawaan yang sangat potensial terjadi pada aktivitas penjualan dan aktivitas piutang, ya. Kira-kira apa? Ya, kalau penjualan berarti pencatatannya, ya, kalau piutang berarti penagihannya, ya kan, pembayarannya. Jadi piutang itu dibayar, ya, oleh customer tapi tidak dicatat, ya, dicatat tapi kurang, ya kan, seperti itu semua potensi risiko bawaan yang mungkin terjadi. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi pengendalian nantinya kita bisa memastikan bahwa itu tidak terjadi error atau fraud, ya kan, karena di situ kita bisa melakukan deteksi, ya, artinya konteks pengendaliannya kita bisa melakukan deteksi, ya, terkait dengan apakah telah terjadi pencurian, ya toh? Nah, itu bisa secara detail kita ketahui ketika kita bisa memilah-milah dalam konteks cut off, ya, atau pisah batas terkait dengan transaksi tersebut, ya. Misalnya penjualan itu, ya, pembayaran piutang itu, ya toh, retur itu. Nah, itu kita bisa deteksi. Nah, karena ini sebenarnya erat hubungannya dengan bagaimana tujuan audit itu dilakukan, ya kan, memastikan bahwa telah terjadi, ya toh, keberadaannya transaksi tersebut bisa diidentifikasi di mana, ya, di mana dicatat, ya toh, apakah sudah dicatat pada tempat yang benar, ya toh, pada kelompok pencatatan yang benar atau buku besar yang benar misalnya, kan. Nah, apakah sudah keseluruhan dicatat, ya, misalnya piutang kalau 10 customernya, apakah setiap customer keseluruhan transaksi terkait dengan piutangnya itu sudah dicatat, sudah lengkap, ya kan, ya, bagaimana akurasi dari sisi saldo-saldonya, ya, atau perhitungannya, kemudian pemindah catatan, ya, atau kegiatan postingnya. Nah, itu sudah diklasifikasikan dengan baik dari sisi waktu pencatatan, ya, dan pemeriksaan, apakah tidak ada transaksi yang terjadi dalam kurun waktu antara selesainya pelaporan dan pemeriksaan. Nah, itu juga nanti akan memunculkan masalah jika tidak bisa dideteksi. Nah, sehingga di situ kita bisa melakukan pengujian-pengujian, ya, terkait dengan
pengujian pengendalian dan pengujian secara substantif. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh auditor ya untuk menentukan sebenarnya ya, untuk menentukan apakah perencanaan risiko deteksi itu sudah memenuhi tujuan audit ya terkait dengan saldo. Nah, kan begitu. Ya, dalam hal pengendalian itu sebenarnya kan pengendalian piutang ya, pengendalian piutang berarti kita harus bisa mengidentifikasi sejak awal dalam konteks perencanaan, demikian juga oleh klien kita ya, apakah pengendalian penerimaan kasnya itu terjadi ya, penerimaannya ya, termasuk dalam hal tadi pemisahan fungsi-fungsi itu atau pengendalian lainnya ya. Dalam hal pengujian substantif nanti bisa dalam konteks ya penjualannya ya toh, ya penjualannya ya, dan penerimaan kasnya ya. Artinya secara substansi pemisahan transaksi itu kaitannya dengan akun lain ya, karena sebenarnya kalau kita memeriksa akun-akun yang terkait dengan neraca ya, tentu otomatis kita bersinggungan atau linkage dengan konteks akun yang lain ya, dalam hal laporan laba rugi misalnya terkait dengan penjualan, karena di situ ada aliran kas ya. Karena apabila itu terjadi error atau fraud di situ, itu bisa saja ya ada kekeliruan dari sisi pencatatan jumlah ya, yang tidak akurat ya. Ya, bisa misalnya manuver untuk meningkatkan laba ya. Nah, di tahap 3 ya kita di situ berbicara tentang tahap analisis ya. Ya, bagaimana kegiatan analisis itu terkait dengan piutang ya, dan rincian saldonya ya. Nah, di sini tentu banyak hal ya yang diperhitungkan ya, terkait dengan yang saya singgung sebelumnya, bahwa bagaimana keseluruhan transaksi itu telah dicatat dalam sebuah timing yang tepat ya. Selesainya pelaporan keuangan terkait dengan piutang misalnya dengan masa pemeriksaan, karena pemeriksaan mungkin saja penentuan sampel terkait dengan piutang ya itu harus diidentifikasi secara akurat, sehingga bukan tidak mungkin terjadi pembayaran oleh klien terkait dengan piutang itu. Jadi kalau tidak bisa identifikasi, tidak bisa dideteksi adanya aliran kas dari piutang tersebut dalam jeda waktu antara pelaporan dengan pemeriksaan, maka itu akan memunculkan persoalan tersendiri ya toh. Ya, sehingga pembuktian atas penjualan dan piutang dagang itu perlu valid, perlu akurat ya, perlu dilakukan. Jadi kemungkinan terhadap seluruh siklus penjualan dan penagihan, tidak hanya piutang dagang ya. Jadi untuk seluruh ya siklus penjualan itu harus divalidasi. Ya, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, bahwa hubungan antara laporan laba rugi dengan akun-akun neraca ya, dalam konteks akun kas dan penjualan ya, itu satu sama lain linkage, sehingga terjadi potensi salah saji, apakah lebih saji atau kurang saji ya kan. Nah, di tahap 3 ini juga terkait dengan ya bagaimana konteks perincian ya. Nah, nanti untuk sampel itu nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Uji terkait dengan perincian ya. Dalam hal ini konteksnya ada siklus piutang ya. Tentu kita harus pertimbangkan terkait dengan faktor-faktor ya.
yang kita sudah rumuskan di kertas kerja itu, unsur-unsur apa saja yang memang kita tetapkan sebagai bagian dari perencanaan bukti, ya toh. Nah, seperti misalnya komponen akun-akun pada neraca dalam pengujian perincian saldo. Nah, tentunya karena ini berpengaruh terhadap saldo akun laba rugi, maka komponen-komponen akun pada neraca tersebut itu harus kita sesuaikan dengan apa yang mau kita buktikan, ya, dan kita tetapkan di tahap perencanaan tadi. Ya, misalnya auditor ingin menemukan saldo piutang dagang yang lebih saji, ya toh? Karena kesalahan dalam penagihan pelanggan, maka piutang dan penjualan nanti tentunya akan berdampak pada lebih saji juga kan. Nah, berarti ya rincian saldo terkait dengan piutang dan penjualan, nah itu harus memadai, ya toh? Dari sisi dokumen bukti dan rincian saldo. Nah, sehingga nantinya dalam tahap ini memang harus bisa diidentifikasi rincian tersebut dari sisi penambahannya secara tepat, ya. Dan itu tentu bisa dinilai berdasarkan dokumen-dokumen dan berkas-berkas utama terkait dengan siklus tersebut, ya, terkait dengan penjualan tersebut, maksudnya piutang tersebut, ya toh. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan crossing dan footing, ya toh. Jadi penjumlahan ke bawah dan penjumlahan ke samping, ya, di neraca, dan menghitung taksiran umur piutang. Nah, ini penting ini, ya toh. Jadi istilahnya aging piutang. Jadi bagaimana penilaian terhadap piutang dari sisi dokumen, ya, misalnya fakturnya, ya toh, apakah nanti dalam aging piutang itu akan muncul customernya, ya toh, akan teridentifikasi nama lengkap dari customer tersebut, ya. Kemudian itu akan menunjukkan bagaimana pisah batas tersebut itu secara tegas itu akan terlihat di aging piutang itu atau daftar umur piutang tersebut. Karena kenapa? Karena ini akan berdampak pada laba, ya toh, laba, perolehan laba. Ya, sehingga semua akun-akun terkait dalam melakukan analisis perincian saldo ini itu harus bisa diungkapkan dengan akurat, ya, terkait dengan piutang, ya toh, terkait dengan penjualan, retur, ya, cadangan, ya kan, retur dan cadangan kerugian piutang, penerimaan kas, ya, antara periode pelaporan dan waktu audit dan penyelesaiannya itu seperti yang saya kemukakan tadi di awal, itu tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, dalam konteks ini itu berdasarkan ketentuan General Accounting Principle, ya, General Accepted Accounting Principle, ya, berdasarkan ketentuan, yaitu ketentuan prinsip audit, ya, GAAP maksudnya, itu piutang terrealisasi itu kan berdasarkan jumlahnya, ya. Jadi berdasarkan jumlahnya dikurangi dengan cadangan piutangnya, ya toh. Nanti di situ akan bisa diketahui berapa sebenarnya estimasi dari piutang tersebut yang secara ekonomis, ya, betul-betul bisa disajikan, ya. Tidak mengaburkan data dari piutang itu sendiri, dan nantinya juga itu bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor piutang itu
itu berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Nah, berarti sebenarnya ya, saya lanjutkan. Ini slide-slide selanjutnya ini hanya penjelasan saja ya. Kita fokus di sini karena di sini ada gambarnya. Nah, terkait dengan aktivitas melakukan analisis ya, berarti memang dalam kegiatan audit itu bukti dan sampling nanti ya pada materi selanjutnya, kegiatan konfirmasi itu juga menjadi bagian yang paling penting dalam desain pengujian ya piutang itu. Jadi makanya ada yang disebut konfirmasi ya, konfirmasi yang sifatnya bagaimana memastikan adanya komunikasi ya antara klien kita dengan customer dan kita selaku auditor dengan customer ya toh. Nah, terkait dengan saldo piutang dan penjualan itu atau saldo-saldo terkait lah. Nah, apakah benar atau salah saldo-saldo tersebut pada akun neraca ya toh? Tentu kita harus fokuskan pada saldo-saldo akun yang jumlahnya sangat besar ya atau sangat signifikan. Nah, dari situ nanti ya kita bisa merujuk kepada formulir ya atau dokumennya dan jumlah tagihan yang sesuai ya, yang sesuai. Nanti untuk tingkat responnya itu nanti penilaiannya terkait dengan bagaimana langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor ketika memang dalam kegiatan konfirmasi itu tidak bisa dilakukan secara maksimal ya toh. Konfirmasi terhadap klien kita sendiri dari sisi pengumpulan dokumen-dokumen bukti ya, terkait dengan piutang dan penjualan. Demikian juga terkait dengan nilai atau saldo yang disebutkan atau disampaikan oleh customer dari klien kita. Ini dalam hal pengujian jumlah rincian saldo ya. Nah, kalau seperti itu berarti memang harus kita bisa pastikan standar materialitas ya dari nilai piutang tersebut. Kita harus fokus di situ. Kemudian kita harus juga fokus pada efektivitas dari kegiatan konfirmasi itu. Karena ini menyangkut ketersediaan bukti, berarti memang kita juga harus mempertimbangkan dari sisi waktu ya toh. Tentu perlu ada penegasan ya sesegera mungkin setelah penutupan tanggal neraca ya, agar saldo-saldo tersebut itu dapat diuji ya di laporan keuangan ya toh. Nah, sehingga pertimbangan materialitas tersebut itu bisa dipertimbangkan terkait dengan tuntutan hukum ya toh. Ya misalnya jikalau itu nilainya sangat besar ya kan. Nah, bisa juga pertimbangan-pertimbangan konfirmasi itu menjadi penting jika terkait dengan keberlangsungan perusahaan ya atau kebangkrutan ya toh. Nah, itu menjadi penting untuk ditelaah dengan pertimbangan-pertimbangan taktis yang bisa dilakukan oleh auditor dalam kegiatan pengujian perincian saldo terkait dengan piutang dan penjualan ini. Nah, untuk di slide ini sebenarnya Anda bisa melakukan pemetaan sebagaimana yang saya kemukakan tadi ya, terkait dengan kegiatan perancangan analisisnya ya terkait dengan tujuan audit ya,
pemetaan bagaimana risiko yang terjadi dalam hal kegiatan analisis tersebut dengan tujuan auditnya. Jadi nanti kita hitung-hitungannya terkait dengan penentuan tingkat materialitasnya ya, sehingga kita bisa tetapkan bagaimana risiko dari masing-masing komponen atau akun yang kita analisis ya. Mungkin saya bisa jelaskan di sini ya. Ada agak kabur juga ini ya. Nah, di sini misalnya kita identifikasi terkait dengan resiko audit yang dapat diterima dari sisi kecocokan perincian, dari sisi keberadaannya, yaitu tergolong tinggi berarti tergolong baik ya, tergolong baik. Dari sisi resiko bawaan ya itu rendah ya berarti baik ini ya, rendah ya, menengah ya. Dari sisi keberadaan kalau misalnya piutang yang kita maksud itu keberadaannya sedang ya berarti resiko yang dialami oleh perusahaan ini itu bisa dinilai ya dalam kategori menengah seperti itu ya. Artinya piutang-piutang yang ada yang dialami oleh perusahaan ini itu dalam kategori menengah atau sedang ya. Yang baik itu kalau rendah tentunya ya kan. Ya. Risiko bawaan dari sisi kelengkapan ya sangat rendah ya, berarti bagus ya, kelengkapan dokumen-dokumen bukti ya. Dan seterusnya ya. Mungkin kita tidak lakukan satu-satu ini ya. Nanti mungkin dalam tahap tertentu kita bisa lakukan secara keseluruhan ya terkait dengan identifikasi kertas kerja ini terkait dengan tujuan auditnya ya. Ya, nanti Anda bisa, karena ini tugas, nanti kita bisa lakukan praktek ya. Saya sudah berikan contohnya tadi. Nah, ini untuk prosedur auditnya. Jadi apa-apa yang dilakukan dari sisi prosedur ya terkait dengan saldo-saldo tersebut gitu. Misalnya piutang di sini ya, piutang dagang dalam neraca saldo jumlahnya sama dengan berkas utama ya yang terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan perincian buku besar. Prosedur auditnya ya menelusuri ya, katakanlah misalnya kita tentukan di sini 10 akun dari neraca saldo ke akun-akun di berkas utama yang dengan cara menjumlahkan ke bawah 2 halaman neraca saldo dan menghitung total keseluruhan halamannya. Seperti yang saya kemukakan tadi ya, footing dan crossing itu. Menelusuri saldo ke buku besarnya. Jadi dalam kegiatan prosedur analisis ya saldo-saldo ya itu kita bisa tetapkan prosedur yang sifatnya, karena ini masuk tahap analisis perincian saldo, jadi kita harus menetapkan di awal ya berapa tingkat materialitasnya, kemudian kita tentukan nanti saldo mana yang krusial. Tentu yang krusial itu terkait dengan piutang misalnya tadi kita bisa tetapkan piutang yang saldonya besar ya toh. Berarti nanti di buku besar ya kita bisa identifikasi customer mana yang dalam buku besar yang piutangnya itu terjadi dalam timing yang tertentu, misalnya bulan berapa minggu berapa, minggu keberapa, atau angsuran keberapa. Nah kita bisa lihat, atau namanya siapa, atau wilayahnya di mana. Nah kita bisa tentukan di situ penelusuran ya toh. Piutang dagang muncul pada neraca saldo, ini dari sisi eksistensi ya, keberadaan.
prosedur auditnya tentu ya melakukan konfirmasi piutang dagang dengan menggunakan konfirmasi positif, melakukan konfirmasi untuk semua saldo di atas 100 juta dan sisanya diambil sampel secara acak. Ya berarti yang kita lakukan konfirmasi itu yang 100 juta ke atas saja, yang 100 juta ke bawah ya itu diacak saja nanti sampel. Nanti mungkin lebih jelasnya ini pada saat kita membahas materi selanjutnya terkait dengan sampling ya. Jadi karena kita tetapkan nilai tingkat materialitas itu yang di atas 100 juta, di bawahnya itu berarti bukan kita tidak fokus ke situ dia sebagai sampel dan menjadi bagian dari prosedur audit, tidak, tetapi ini persoalan kriteria yang kita tetapkan. Karena dalam kegiatan audit itu kan kita tidak memeriksa secara keseluruhan dari data populasi ya, terkait misalnya dengan piutang kita periksa semua piutang, kan tidak begitu ya, tetap ada sampling. Anda bisa bayangkan kalau kita melakukan audit atau pemeriksaan itu semua data itu kita periksa satu-satu, tidak terbayangkan ya kapan selesainya. Nah, yang terpenting sebenarnya di sini bagaimana tahapan-tahapan secara metodologis dari kegiatan audit pada siklus penjualan dan penagihan atau piutang itu kita lakukan secara sistematis ya, mulai dari tahap identifikasi, penilaian, pengujian ya, dan prosedur analisis sampai penentuan sampel. Nanti itu kita bisa lakukan tahapan-tahapannya dengan baik. Nah, kita penuhi seluruhan kriteria-kriteria yang dibutuhkan secara prosedur audit. Nah, nanti itu akan ada konfirmasi ya terkait dengan nilai dan kegiatan konfirmasi itu sendiri kepada pihak-pihak terkait, baik oleh klien kita atau kepada customer klien kita. Ya, sehingga saldo dalam kegiatan audit itu bisa mencerminkan nilai atau saldo yang sebenarnya, sehingga program audit kita itu bisa berjalan memenuhi tujuan dari audit itu sendiri. Nah, ini tadi saya kira tinggal mengulang saja ini. Semua yang saya jelaskan tadi sudah mencakup di sini ya. Ini tadi ya, ini tadi identifikasi kepada dokumen sumber dan pencatatan terkait ya. Karena kita bicara tentang penjualan ya, tentu penjualan yang tidak tunai berarti kita berbicara tentang piutang ya. Berbicara tentang piutang berarti berbicara tentang pelunasan dari penagihan piutang itu berarti berdampak pada kas. Apabila terjadi pengurangan penjualan itu bisa karena pengembalian atau pembayaran dari piutang itu. Jadi ini skema pencatatan jurnalnya ya. Nah, ini tinggal diikuti saja. Ini tadi nah, ini untuk latihannya. Nah, saya kira demikian untuk materi kita pada pertemuan pertama ini. Silakan dikerjakan latihannya ya sebagai penguat untuk memberikan gambaran sejauh mana pemahaman kita terkait dengan materi ini. Di sini ada soal cerita ya. Dari kasus tersebut ya, buat kertas kerja perencanaan bukti audit untuk menentukan pengujian perincian saldo seperti slide di nomor 12 ya, yang ada di Google Classroom itu ya. Waktunya 2 pekan ya. Saya kira demikian ya, kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat semua.